Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memanajemen user, group, dan file pada Ubuntu Linux. Yang pertama, manajemen user dan manajemen group. Memodifikasi dan menghapus user di dalam Linux, Debian, Ubuntu, dan lain-lain termasuk dalam manajemen user. Manajemen user ini berguna untuk memanage user-user yang terdapat dalam server maupun komputer kita. Membuat grup berarti kita mengelompokkan beberapa file sampai user yang ada pada PC. Grup dapat dimodifikasi sesuai jenis pengelompokan yang kita inginkan. Berikut perintah dasar manajemen user dan grup, bisa kalian screenshot. Untuk perbedaan add user dan user add terdapat pada jika menggunakan add user, kita akan secara otomatis juga dibuatkan password, directory, group, dan cell. Sedangkan user add hanya dibuatkan usernya saja. Selanjutnya, manajemen file. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Berikut perintah dasar dalam manajemen file, bisa kalian screenshot. Selanjutnya akan kita lakukan praktikum langsung pada Ubuntu-nya. Ya, baiklah, sekarang kita sudah masuk pada Ubuntu-nya. Yang pertama kita masuk sebagai user root sudo su. Oke, yang pertama kita bisa melakukan pembuatan grup dan user. Mungkin yang pertama kita grup saja, buat grup saja. Group add dengan cara group add mifc1. Lalu kita buat grup lagi dengan grup add mifc2. Sini saya membuat dua grup. Lalu kita tambahkan user atau membuat user baru, add user mahasiswa 1 min in group mifc1. Jadi kita tempatkan mahasiswa 1 pada grup 1. Sini kita masukkan password, kita kosongin saja karena hanya untuk latihan. Oke, selanjutnya kita buat lagi user mahasiswa 2. Lalu kita buat lagi mahasiswa 3, namun grupnya kita buat mifc2. Ini akan kita terapkan nantinya mengenai permission. Kita clear dulu. Baik, kita cek apakah user sudah dibuat, etc passwd. Ya, di sini sudah ada 3 user baru. Dan kita cek juga grupnya, etc group cat, etc group. Pada baris terakhir terdapat grup mifc1 dan mifc2 yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, sekarang cara masuk sebagai salah satu user, yaitu dengan cara su mahasiswa 1. Kita masuk sebagai user mahasiswa 1. Kita cek who am I. Ya, kita sudah berhasil masuk sebagai mahasiswa 1. Baik, selanjutnya akan saya beri penjelasan basic berkaitan cara mengubah permission. Sebelumnya kita pindah dulu cd home, karena sebagai mahasiswa 1 cd
mahasiswa 1, kita masuk ke direktori mahasiswa 1 terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk membuat sebuah file dengan cara touch file1.txt. Ya, file 1 sudah dibuat. Kita lihat permissionnya. Dengan cara ls min l. Ya, seperti ini permission dari file 1.txt yang kita buat, yaitu user yang login bisa melakukan read dan write, lalu yang user group hanya bisa melakukan read, dan juga other hanya bisa melakukan read. Sebelum itu seperti ini penjelasannya. Ya, untuk yang baris pertama adalah strip mengindikasikan sebuah file. Ya, ini mengindikasikan sebuah file, dan di mengindikasikan sebuah directory. Lalu untuk 3 baris pertama ini adalah milik user, 3 baris kedua milik group, dan 3 baris ketiga milik other. Untuk melakukan pengubahan permission dapat kita lakukan menggunakan chmod, yang nantinya nilai ini akan berguna untuk jika no access, jika kita memberikan 1 hanya memberikan execute only, 2 hanya write only, 6 read and write, 4 hanya read only, dan 7 adalah read and write. Seperti ini contoh kasusnya, yaitu untuk mengubah permission kita menggunakan chmod. Ini permission untuk user, untuk group, dan untuk other. Dari file 1.txt kita coba ls min l. Ya, sekarang file 1.txt sudah berubah, permissionnya dapat melakukan read, write, and execute untuk semua user. Jadi bagaimana jika kita rubah untuk group hanya dapat melakukan read only, yaitu dengan 4, memberikan nilai 4, dan untuk other yang di luar dari grup tidak mendapat permission apapun dengan 0. ls strip l. Ya, sekarang user pemilik dapat melakukan read, write, and execute, sedangkan user group yang segrup hanya dapat melakukan read only, dan untuk yang other, user other tidak dapat melakukan apapun. Seperti ini contohnya, kita isikan echo file milik mahasiswa 1, file 1.txt. Ya, sekarang kita lihat, kita sekarang sebagai mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa 1, seharusnya ya kita bisa mengedit file txt tersebut. Kita buktikan, yaitu get file 1.txt. Ya, ini milik mahasiswa 1. Ya, sudah berhasil. Bagaimana jika kita login sebagai mahasiswa 2 yang hanya memiliki hak akses read only? Lalu kita coba mengubah file txt ls min l. Ini permissionnya hanya read only untuk mahasiswa 2 karena segrup. Kita coba mengedit file tersebut, apakah bisa? Ya, permission denied. Jadi karena kita login sebagai mahasiswa 2, kita tidak dapat mengedit file milik mahasiswa 1.
Begitu juga jika kita login sebagai mahasiswa 3. Untuk mahasiswa 3 termasuk kategori other karena tidak masuk ke dalam MIF C1, ke dalam grup MIF C1. Jadi kita bahkan tidak dapat melihat isi dari file 1. Ya. Karena ls-l ya, karena kita sebagai user other yaitu mahasiswa 3, maka kita tidak, dan tadi kita sudah set tidak dapat melakukan apa-apa, tidak mendapat permission apa-apa. Jadi untuk melihat file saja tidak bisa, juga termasuk juga untuk melakukan write. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan merubah kepemilikan file. Jadi kita akan rubah kepemilikan file mahasiswa 1. File 1 ini milik mahasiswa 1 akan kita rubah, yaitu kita exit dulu. Kita exit, ya sudah. Ya, kita sudah kembali sebagai user root. Kita masuk ke home mahasiswa 1. Kita masuk ke direktori mahasiswa 1 kembali. Ya, filenya berada di sini. Sekarang kita coba rubah kepemilikannya, yaitu dengan cara chown mahasiswa 3. Jadi kita akan merubah kepemilikan file ini menjadi milik mahasiswa 3 MIF C2 dari grup MIF C2. ls-l. Ya, sekarang file tersebut sudah berubah menjadi kepemilikan mahasiswa 3, sehingga untuk dari grup lain seperti mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 karena berada pada grup MIF C1, seharusnya sudah tidak dapat lagi mengedit file ini. Kita buktikan sudo su mahasiswa 1. Kita login sebagai mahasiswa 1, lalu kita lakukan pembacaan file 1.txt. cat, ya, permission denied. Jadi yang tadinya milik mahasiswa 1 dapat melakukan read, write, and execute, yang sekarang sudah dirubah kepemilikannya menggunakan chown seperti ini, sehingga mahasiswa 1 sudah tidak dapat lagi mengedit karena user mahasiswa 1 adalah user berkategori others. Baik, jadi tadi merupakan salah satu teknik yang bisa kita manfaatkan secara default kita gunakan pada distro-distro berbasis Linux untuk mengamankan atau memberi akses, membatasi akses, sehingga dalam satu server atau PC masing-masing user dapat memiliki tanggung jawab sendiri sesuai dengan permission yang diberikan. Baik, saya rasa sudah cukup sampai di sini tentang konfigurasi manajemen user dan file. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.